Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ikan sejenis ikan salmon. Ini para nelayan ini sedang bersiap-siap untuk menjaring kawanan ikan salmon. Nah, ikan salmon ini hidup hidup di perairan Norwegia yang jernih dan memiliki arus perairan dengan kedalaman 200, 300 sampai 1000 meter tersebut diapit oleh gunung-gunung es. Biasanya habitatnya di situ. Nah, terus suhunya mencapai 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pada perairan itu terdapat juga keramba-keramba yang menampung ikan salmon. Ya, jadi salmon ini merupakan ikan dari famili Salmonid, salah satu jenis ikan yang berminyak yang hidup di Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Ini didapatkan dengan cara ditangkap di alam liar. Nah, bisa juga dibudidayakan. Ikan ini dijual dalam bentuk daging yang segar, beku maupun kalengan. Ikan salmon biasanya diimpor ya dari negara seperti Norwegia ya, kebanyakan yang menghasilkan ikan tersebut. Meskipun begitu ya, banyak juga masyarakat tetap banyak membeli ikan tersebut. Terkait harga, ikan salmon biasanya dijual per kilo mencapai 300.000. Jadi kita membahas metode cara menangkap ikan salmon ini dengan menggunakan jaring ukat ya yang berbentuk lingkaran. Lalu dia ditangkap seperti piring, dia terjebak. Nah, itu ikan salmonnya sudah terjebak ya kawanannya. Ya, ikan salmon ini telah lama ya diketahui memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Di samping itu juga menjadi salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi pastinya. Ikan salmon juga kaya akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 sangat berguna bagi kesehatan jantung, otak, dan organ tubuh lainnya pastinya. Jadi jika ingin meningkatkan lemak sehat dan melindungi jantung, sebaiknya pilih ikan salmon ya. Di sisi lain, jika ingin menambah asupan protein tanpa menambahkan terlalu banyak kalori, tuna adalah pilihan yang tepat. Salmon ya aman ya makan mentah dia aman ya karena dicampur, apalagi jika dicampur saus ada asamnya, jadi bisa membunuh kuman-kuman. Jadi protein spesialis gizi klinik mengatakan hindari konsumsi salmon dengan cara digoreng. Kalau bisa salmon ini konsumsinya dibakar ataupun direbus ya, karena memang proteinnya ataupun gizinya jauh lebih banyak. Tuh guys, itu sudah tertangkap semua itu jenis ikan salmon itu ya. Tuh, banyak sekali ya. Sejauh ini ya, dua negara mendominasi ya sebagai penghasil salmon terbesar dunia, sedangkan sisa produksi didistribusikan oleh benua lain seperti Uni Eropa dengan 16%, Asia 12%, Amerika Latin 7%, dan seluruh dunia dengan 2%. Berikut 5 negara ya yang paling banyak itu ya yang pasti yang saya sebutkan tadi, seperti negara Norwegia merupakan negara terbesar penghasil salmon dengan menguasai pasar dunia sebesar 37%. Kenapa? Karena keberhasilan Norwegia adalah dengan mengembangkan bisnis perikanan menggunakan sistem aquaculture ya. Selain ini memang sangat cocok di Norwegia itu, di negara Norwegia itu memang sangat cocok suhunya ya. Norwegia adalah produsen terbesar pokoknya. Terus selain Norwegia apa ya? Amerika kali ya, sepertinya Amerika Latin kalau nggak salah ya. Amerika Latin. Terus ada juga ya Chili ya, Chili,
terus ada juga Kepulauan Paru, Skotlandia pastinya, Kanada. Oh ya, Kanada, karena beberapa negara memiliki habitat asli ikan salmon, contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada ya. Salmon perak juga ada, mudah ditemukan di bulan Juni ya biasanya. Bukan hanya ikan salmon, bisa juga ditemukan hewan laut lainnya. Seperti di laut Kanada itu ya kebanyakan ikan salmon, halibut, kakap. Karena di Kanada tidak terlalu banyak ya, bukan seperti yang ada di Norwegia tadi yang saya sebutkan tadi. Luar biasa guys, itu hasil daripada ikan salmon yang didapat itu berapa ton itu ya guys ya. Itu sekali tangkap 10 ton itu sepertinya ya guys. Jadi habitat ikan salmon itu kebanyakan di Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Kalau salmon adalah anadromous, yaitu ikan yang menetas di air tawar. Jadi dia tuh menetasnya di air tawar ya. Jika dia ingin kawin di sana, berpindah ke laut, kemudian kembali lagi ke air tawar untuk membiak. Itu bedanya jenis salmon yang begitu. Salmon ini hampir sama kalau di wilayah Indonesia ini seperti ikan yang punya yang punya gembung ya, gembung seperti ikan gulama yang mahal. Nah, ikan gulama itu mahal itu karena ada gelembungnya itu. Gelembungnya itu kalau nggak salah itu buat di dunia kedokteran ya, untuk di dunia kedokteran sebagai bahan untuk menjahit. Jadi kalau bahan jahit dari gelembung itu, gembung gulama itu, mungkin dia cepat meresap menjadi daging ya kalau dijahit dengan bahan itu. Jadi kalau secara ini, apakah ikan salmon ini hidup di air laut? Secara umum salmon adalah spesies anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali lagi ke air tawar untuk berproduksi yang saya sebut tadi. Nah, jadi kalau dia kawin untuk mau produksi itu menetaskan itu, dia kembali lagi ke air tawar. Tuh hampir sama dengan ciri-ciri daripada sifat ikan gulama. Nah, kira-kira apa yang membuat ikan salmon ini mahal ya guys? Ikan salmon ini perlu diimpor dari negara lain seperti Norwegia yang banyak menghasilkan ikan tersebut, karena memang harus diimpor. Masyarakat tetap banyak membeli ikan tersebut. Terkait harga ikan salmon biasanya dijual per kilo yang saya sebutkan tadi, 200.000 sampai 300.000 per kilogram, tergantung daripada kualitas yang pastinya ya. Nah, ikan salmon ini kan kebanyakan banyak dimakan mentah ya guys ya. Kenapa coba? Karena salmon itu mudah dimakan mentah, karena dicampur saus saja ada asamnya, jadi bisa membunuh kuman-kuman. Cukup dengan saus asam, atau kalau orang Jepang itu cukup dia pakai sejenis ya cuka asam itu ya cukup. Di sana di Jepang kalau makan tuna ya begitu. Yang lebih bagus ikan salmon itu kalau nggak dibakar ya direbus. Kalau di Indonesia ada nggak sih ikan salmon di Indonesia? Ada nggak? Satu pemilik salmon, perbedaan dua jenis ikan tersebut. Salmon bermigrasi, sedangkan mirip apa ya? Kalau salmon ada sih mirip-mirip di Indonesia itu, seperti ikan binjai kata orang itu ya. Karena salmon ini tadi
dia selalu kembali, selalu berkembang biak. Itu cara pemotongan ikan salmon ya guys, tuh cara memasakin salmon, cara motongnya ya begitu tuh. Jadi kayak oren gitu ya dagingnya ya guys tuh, karena memang dagingnya memang sangat lembut sekali ikan salmon ini. Jadi di laut Norwegia itu memang hampir 37% itu memang ikan salmon kebanyakan di sana. Selain di situ ya di Amerika Latin, seperti yang saya sebutkan tadi, di Chili ya, Kanada ya, tapi tidak sebanyak di daerah wilayah Norwegia tadi. Nah tuh, dan bentuk tekstur dagingnya sangat lembut ya guys ketika ia dibakar ataupun direbus. Tuh cara pembakarannya, tuh bumbunya tuh cukup dengan pakai asam atau cuka ya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabe ya, penyedap